Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi waktu Indonesia Barat dan selamat siang waktu Indonesia Tengah untuk teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita kembali lagi di Mas Project Share Knowledge. Setelah beberapa bulan yang lalu kita lakukan podcast online via Zoom, aplikasi Zoom dengan sahabat saya Muflihin Tayyib tentang perbankan. Di masa pandemik, sekarang kita masuk lagi di Zoom online saya bersama sahabat saya, Kakak Jamal. Dan tema kali ini sangat menarik untuk kita semuanya di tengah situasi pandemik yang masih berlangsung dan insya Allah akan segera berakhir. Temanya kali ini adalah tantangan pendidikan untuk memasuki dunia usaha pasca pandemik. Wah, keren banget nih. Tantangan pendidikan untuk memasuki dunia usaha pasca pandemik. Sebelum kita masuk ke materi Kakak Jamal, saya akan persilahkan Kakak Jamal untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nanti kita masuk ke materi setelah ini. Silakan Kakak Jamal. Oke, Pak Mal. Jadi terima kasih Kak Umar atas kesempatannya. Ya. Jadi ini secara singkat Kak Umar ya. Siap. Bisa saya share dulu Kak Umar, mungkin belum di Oke, baik. post dulu, persilahkan untuk share. Oke, saya multi. Oke, sudah multi kan? Silakan. terima kasih. Oke. Kelihatan. Sudah kelihatan. Terima kasih Kak Umar atas kesempatan yang diberikan. Jadi judul kita hari ini sebenarnya temanya sebenarnya sedikit meluas, cuma mungkin kita akan mempersempit pada tantangan pendidikan untuk memasuki dunia usaha pasca pandemi. Di mana sebenarnya paradigma COVID-19 ini sudah hampir merubah semua tatanan pendidikan yang ada di negara kita, baik global Indonesia maupun seluruh dunia lah. Jadi konsepnya sebenarnya dunia pendidikan sekarang ini sudah menjadi konsep blended learning, sudah menjadi metode yang campur sari, campur baku. Di satu sisi ada konsep offline, ada konsep online, ada konsep luring, ada konsep daring ya. Semua itu adalah bagian dari konsep blended sharing yang memang sudah sempat dimasakan sebelum munculnya pandemi ini. Ya, sebenarnya dari awal kan sebenarnya dari isi misi presiden kita itu dengan nawacitanya sebenarnya beliau sudah mencanangkan bahwa untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat Indonesia itu harus melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan. Jadi sebenarnya bukan cuma pendidikan saja, tapi harus dibarengi dengan pelatihan juga, pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ditekankan yang kedua adalah revolusi karakter bangsa, itu melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Jadi ada kebijakan penataan kembali kurikulum. Jadi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi, tanda kutip lulusannya, bahwa suatu peningkatan mutu itu terlihat dari lulusannya. Kemudian kualitas dan efektivitas riset, kemudian masalah teknologi yang akan menjadi landasan penting bagi tercapainya peningkatan daya saing bangsa. Jadi itulah konsep awal dari dunia pendidikan kita. Kemudian visi misi Kemristek Dikti sendiri bahwa dari Kementerian Riset dan Teknologi punya visi bahwa terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Ini visi yang sebenarnya kemudian punya misi juga untuk meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
Kemudian misi yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Jadi ini nilai-nilai idealis, nilai-nilai cita-cita mulia kita, di mana visi dan misi ini bisa dijalankan dan diselaraskan. Oke, Kakak Umar ya. Kemudian untuk kondisi sekarang, ini kondisi sebelum COVID-19 datang, pemerintah itu fokus pada pembangunan SDM untuk daya saing bangsa. Di mana indeks daya saing global Indonesia itu tahun 2017 sampai 2018 itu naik dari dari peringkat 36 itu naik ke peringkat 41. Ya, idealnya sebenarnya di tahun 2020 tahun 2021 ini naik, cuma karena adanya pandemik ini, jadi indeks daya saing pasti akan berpengaruh semua pada semua negara. Kemudian dari berdasarkan jumlah penduduk dan potensi ekonomi Indonesia kita ini, dengan populasi Indonesia saat ini 262 juta penduduk, bonus demografi bangsa kita yang demikian uniknya, Kak Umar ya, jadi 262 juta penduduk dan bonus demografi yang tersebar di berbagai pulau. Jadi diprediksikan bahwa di tahun 2030 itu Indonesia bisa menjadi negara ke-7 dunia dari peringkat ekonomi. Dan diharapkan juga di tahun 2050 secara prognosa itu Indonesia bisa menduduki keempat dunia tahun 2050. Jadi dari sini sebenarnya bisa kelihatan bahwa misi kita adalah untuk meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi diharapkan misi pendidikan ini bisa mendukung dan bisa membuat kurva yang sejajar dengan potensi ekonomi dunia. Jadi, kemudian isu strategik 2020-2023 sendiri. Jadi, ya, harapan kita bahwa ada program relevansi kurikulum, ada sistem pembelajaran digital, blended online, blended learning dan pendidikan jarak jauh, ada soft skill untuk mahasiswa dan lulusan. Jadi dari relevansi kurikulum ini kita harapkan capaian pembelajaran kita itu berorientasi pada outcome lulusan yang kompeten dan memenuhi kebutuhan pasar kerja di abad 21. Kemudian sistem pembelajaran digital, jadi ada memiliki tujuan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas yang baik, fleksibel, relevan, dan efisien. Kemudian soft skill mahasiswa atau lulusan, tuntutan skill itu bahwa nanti ada di era industri 4.0 ini dan globalisasi mengharuskan mahasiswa lulusan memiliki kompetensi lengkap, kompetensi punya pengetahuan, kemampuan bekerja, akhlak mulia, karakter, dan cinta tanah air. Dan program yang keempat ada pendidikan inklusif, kemudian ada kesetaraan mutu, ada internalisasi program studi, dan wirausaha kampus yang inovatif. Untuk pendidikan inklusif ini, bahwa sekarang ada beasiswa bidik misi, itu tujuan untuk ke arah sana. Kemudian ada kesetaraan mutu, adanya masalah disparitas mutu. Di antara beberapa program studi dan mutu lulusan diharuskan akan dikurangi. Kemudian internalisasi program studi, terdapat beberapa prodi yang meningkat akreditasinya oleh menjadi akreditasi internasional. Kemudian wirausaha kampus yang inovatif itu juga bahwa banyaknya potensi ekonomi daerah yang melimpah dan perspektif yang tersebar itu mengharuskan kampus itu bisa menghasilkan alumni yang
sesuai dengan identitas lingkungannya, identitas daerahnya. Ini dalam rangka meluaskan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Jadi dari isu strategik 2020-2025 ini ada beberapa program prioritas, ada peningkatan mutu pendidikan tinggi, ada bertingkat internasional, ada World Class University, ada International Accreditation. Kemudian untuk tingkat nasional itu ada akreditasi institusi, akreditasi prodi, juga untuk mutu lulusan. Kemudian program prioritas yang kedua ada peningkatan relevansi, ada lulusan dan pasar kerja, riset terapan atau inovasi dan pasar kerja, kemudian peningkatan akses atau afirmasi, dan angka partisipasi kasar. Kemudian program yang keempat, peningkatan daya saing. Jadi jumlah program kerja, jumlah perguruan tinggi kita itu diharapkan itu bisa masuk top 500 dari ranking dunia dan top 100 di Asia. Itu berdasarkan Global Competitive Index. Kemudian untuk program yang kelima, peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang semakin baik. Jadi harapan kita bahwa perguruan tinggi yang berdaya saing itu akan, yang pertama itu bisa melakukan perubahan dan pembaruan pendidikan, mengkombinasikan keunggulan akademik, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat. Jadi ada 3 komponen ini yang bisa dilakukan proses perubahan dan pembaruan. Gimana mengkombinasikan keunggulan akademik, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, keunggulan penelitian, juga yang sebenarnya menjadi tantangan besar di negara kita, bagaimana penelitian itu menjadi sesuatu yang lebih familiar, lebih disukai oleh baik pendidik maupun mahasiswa. Jadi bagaimana keunggulan penelitian, kesekolaran, kreativitas, dan kegiatan entrepreneurial lulusan dengan kredensial global. Udah ada kerjasama dan sinergi dalam industri, pemerintah, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pengujian di dalam dan luar negeri. Ini termasuk juga dengan pertukaran dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kelima ada penajaman kurikulum, dan yang terakhir adalah proses akreditasi. Akreditasi inilah untuk tingkatan mutu secara berkelanjutan, makanya itu jangan sampai putus. Jadi harapan kita sebenarnya dengan adanya pandemi ini, ada 5 langkah strategis yang harus dilakukan dengan pendidikan. Jadi yang pertama, bagaimana melakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang dicapai, agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi yang dalam new normal ini. Jadi kita harus tinjau kembali target pembelajaran. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, petakan situasi dan kondisi masing-masing pengajar dan siswa, dan harus bersiap melakukan model pembelajaran baru yang berbasis pada blended learning dan yang akan dirancang. Kemudian yang keempat, kajilah gap atau space antara kebutuhan dan ketersediaan untuk menyusun langkah-langkah strategi dan operasional yang terus. Dan yang terakhir, langkah strategis kita, eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang perlu menilai pendidikan. Mungkin seperti itu gambarannya Kak Umar. Jadi sebenarnya ini materinya melebar, cuma kita persempit bahwa ada tujuan awal yang sedemikian mulianya yang harus bisa dikondisikan dengan kondisi global pasca pandemi ini. Mungkin Kak Umar seperti itu. Ya. Lagi. Ya, menarik sekali Kakak Jamal. Saya stop share-nya Kak Umar ya atau gimana? Ya, silakan di stop share-nya. Oke. Jadi teman-teman tadi itu sedikit banyak penjelasan dari Kakak Jamal dalam hal tantangan pendidikan
uh, untuk memasuki dunia usaha pasca pandemik. Nah, sekarang nih Kak Jamal, kita ngobrol santai nih Kak. Kalau di para pekerja itu ada work from home, work from office ya, WFH atau WFO. Nah, kalau di dunia pendidikan mungkin saya mengambilnya adalah learn from school sama learn from home gitu. Tapi rasanya kalau pendidikan itu kan tidak mesti ada sebuah pengotakan, tidak mesti ada sebuah pengotakan, dia mau belajar di mana saja dia oke. Nah, kaitannya dengan pandemik dan tentunya khusus kepada adik-adik mungkin yang masih mahasiswa atau yang ingin mengembangkan potensi lebih dalam lagi, tadi kan diminta adanya kreativitas, adanya inovasi, terus adanya program-program. Nah, terkait yang ketiga, program-program yang akan dijalankan oleh para praktisi pendidikan dalam mengembangkan sistemnya agar usaha, agar teman-teman yang memasuki dunia usaha ini ya di pasca pandemik ini sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang profesi atau ingin di bidang teknologi, maka apa yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh para pendidik untuk memastikan bahwa pasca pandemik para pekerja akan memasuki dunia usaha sesuai dengan kompetensi dan tentu kemampuan dia ya. Bagaimana kira-kira Kak Jamal melihat itu? Oke. Ya, terima kasih Kak Umar. Jadi sebenarnya dengan konsep daring atau konsep online yang sekarang telah kita laksanakan selama kurang lebih setahun ini, dari segi teoritis itu sebenarnya dalam masalah. Dari segi teoritis itu mungkin masih bisa lah. Yang muncul masalah yang pertama adalah kesadaran dari adik-adik sendiri, adik-adik mahasiswa. Gimana bisa betul-betul menjalani proses perkuliahan daring itu online ini dengan betul-betul mau mengikuti. Kalau kita di dunia kalau mau kita duduk di bangku kuliah kan itu masih bisa berhadapan dengan dosennya langsung, jadi masih bisa kelihatan yang mana seterusnya mana. Kalau yang sekarang kan betul-betul kesadaran adik-adik itu gimana betul-betul bisa menyimak di depan laptop, mendengar, buka-buka buku, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesadaran adik-adik itu gimana bisa menambah porsi belajar, porsi membaca di luar daripada apa yang proses perkuliahan dalam online. Itu sudah yang kedua. Dan yang ketiga yang paling sebenarnya yang paling beratnya adalah untuk memasuki wirausaha itu sebenarnya kerja praktek atau kerja setelah kalau kita ada proses KKN, kerja praktek berhubungan dengan praktikum. Itu sebenarnya beratnya di situ. Jadi gimana kita bisa melaksanakan proses praktikum, bagaimana bisa melaksanakan proses kerja praktik dengan kondisi seperti ini. Itu bisa ditaktisi kemarin dengan beberapa proses pembelajaran seperti studi tour online, itu sempat ada seperti juga melaksanakan kunjungan kerja tapi online, juga sempat. Tapi juga masih terbatas ya. Atas dasar itulah mungkin dari Kementerian Pendidikan ini, mungkin tahun ini akan mulai memasarkan konsep belajar terbatas yang masih konsepnya masih teoritis, itu masih online, tapi kalau sudah membahas masalah praktikum, masalah kerja praktek, masalah KKP atau TAI itu mungkin sudah bisa melaksanakan offline. Tapi yang tadi kembali sebenarnya konsep kesadaran adik-adik sendiri, gimana bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus memanfaatkan segi online ini ya. Karena sekarang online ini banyak yang memanfaatkan, tapi yang kembali lagi mana adik ini bisa menyadarkan bahwa kalau bukan saya yang mau belajar itu sudah semakin susah. Mungkin seperti itu Kak Umar. Kalau dari sisi para pendidik, nah tadi kan kita subjeknya adalah adik-adik ya, atau rekan-rekan yang sedang belajar.
kalau dari sisi pendidiknya sendiri ya, dosen, guru, atau mungkin para pendidik lainnya gitu ya, itu bagaimana cara dia bisa tetap keep in touch selain tadi menggunakan aplikasi dan segala macam, masih bisa berkomunikasi dengan para siswanya atau para muridnya. Itu apa yang harus dilakukan oleh para pendidik tersebut? Terutama ya pasca pandemik ini kan jangan sampai saya misalnya belajar dengan guru saya setelah pandemik saya lupa. Wah, saya ternyata punya guru ya namanya Kakak Jamal misalnya. Nah, itu seperti apa? Ya, itu Yang terbangun kira-kira Kakak Jamal. Jadi sebenarnya untuk tenaga pendidik itu tidak tetap harus masuk kampus sebenarnya. Jadi tenaga pendidik, dosen, guru di sekolah itu tetap dalam beberapa bulan ini sudah harus kewajiban harus masuk kampus. Jadi tidak boleh lagi sebenarnya online. Entah nanti proses perkuliahannya online atau luring itu tetap dilaksanakan di kampus. Untuk kami ini sebenarnya karena konsepnya juga kita harus masih kebanyakan online. Jadi dengan penggunaan media-media Zoom, Google Meet, Microsoft dan semacamnya, itu sebenarnya salah satu metode untuk mendekatkan kami dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, dengan adanya banyak webinar ini, kita harapkan juga pendidik dan mahasiswa itu bisa mengambil ilmu yang banyak dari adanya webinar-webinar. Hampir tiap hari ini kan banyak webinar, masalah keilmuan, masalah apa, masalah. Nah, kesempatan kami di pendidik inilah dengan adanya webinar-webinar ini kita bisa mencari ilmu tambahan. Dan juga diharapkan juga adik-adik mahasiswa bisa ikut juga. Kemudian yang ketiga dari kalangan pendidik ini, adanya talk show dan semacamnya, baik dari YouTube dari mana, dari Facebook dari mana, ya kami harapkan juga pendidik dan mahasiswa itu bisa banyak-banyak berinteraksi lewat kegiatan seperti inilah, seperti YouTube channel Mars Project. Jadi jangan karena kebanyakan online, istilahnya kasarnya mahasiswa dan tenaga pendidik juga akhirnya menumpulkan ilmunya dan menimbun rasa kemalasan itu sebenarnya kita takutkan. Ya seperti lah Kak Umar ya. Jadi ini sebenarnya cermin untuk saya. Jadi karena 1 tahun sudah lebihnya, ya takutnya juga itu tadi menumpulkan menimbun kemalasan ya. Itu Kak Umar. Nah ini sebagai penutup sesi kita untuk podcast online kita kali ini ya. Nanti tentu teman-teman di sana kita akan melanjutkan nanti podcast yang kedua dengan Kak Jamal di waktu yang berbeda. Untuk podcast yang pertama terkait dengan tantangan pendidikan usaha, tantangan pendidikan untuk memasuki dunia usaha di pasca pandemik. Nah, sebagai penutup nih dari Kakak Jamal, 3 tips dan 3 pesan. Nah, dari Kakak Jamal selaku praktisi di bidang pendidikan ini, apa yang bisa kita ini, apa yang bisa teman-teman terima atau laksanakan dalam menghadapi pandemik ya, terutama nanti pasca pandemik terkait dengan pendidikan. 3 tips nih dari Kakak Jamal. 3 tips ya, 3 tips saja. Kalau terlalu banyak nanti teman-teman bingung. 3 tips yang sangat ultimate ya. 3 tips yang sangat ultimate dan pesan-pesan lah. 3 pesan-pesan. Silakan Kakak Jamal. Oke, terima kasih Kakak Umar. Jadi dengan kondisi pandemik ini otomatis waktu kita untuk berada di depan laptop, PC, HP dan segala macam itu menjadi lebih banyak pasti. Jadi tips saya pertama, banyaklah mencari ilmu di dunia maya, baik itu webinar, baik itu dari YouTube channel, atau yang ketiga bisa juga dari proses membaca buku online. Jadi jangan selalu mencari novel online, tapi bisa mencari juga buku online. Terus yang kedua,
So yang paling pentingnya yang kedua adalah bagaimana caranya bisa mencari sesuatu yang mengasah terus rasa haus kita untuk belajar. Itu yang semuanya. Bagaimana cara mengasah terus rasa haus kita untuk belajar. Jadi kalau ada yang merasa bahwa cerminannya adalah harus S1 dulu, harus D3 dulu, ya silakan. Tapi kalau umpamanya bahwa keinginanmu tidak perlu harus S1 dulu baru mencari ilmu, ya apa-apa ya. Saya punya teman waktu masih kuliah, dia S1 sipil, dia ambil D3 komputer, terus dia ambil juga D1 pariwisata. Kalau orang melihat itu dia orangnya orang yang tidak kurang kerjaan, tapi karena dia merasa subur, dia suka aja. Jadi jalan di S1 sipil, D3 komputer, S1 pariwisata. Walaupun orang melihatnya aneh, tapi ya tadi, kalaupun mungkin ada yang merasa tidak perlu harus kuliah, ya silakan mencari ilmu, tidak harus di bangku kuliah. Udah, yang ketiga, yang ketiga, ya kita mungkin kalau ulama bilang bergaul dengan orang-orang yang saleh, kita juga bisa menambahkan berteman dengan orang-orang yang suka belajar. Mungkin seperti itu Kak Umar ya. Ya. Terima kasih Kakak. Sama-sama Kak Jamal. Ya teman-teman semuanya di Mars Project Share Knowledge kali ini. Wow, ini sangat menarik sekali materi kali ini dari saudara saya, sahabat saya Kakak Jamal yang ada di Indonesia bagian tengah. Saya mohon maaf sudah mengambil waktunya tadi. Saya di Pindrang Kak Umar ini. Di Pindrang. Lebih 200 km dari Makassar. Luar biasa, bayangkan. Jadi kampus saya juga ada di Pindrang juga. Ada di Pindrang. Ya. Kecil yang ada. Ya, yang saya pikir tadi Kakak Jamal sedang di Kota Makassar, terus secara online ada di sana juga tuh ininya tuh orangnya di Pindrang juga. Ya teknologi nanti mungkin suatu saat teknologi pendidikan kita bisa secara virtual, fisik kita tuh hadir di tempat yang berbeda dengan mungkin metode-metode yang lain ya, teknologi yang lain ya. Jadi kita berdiri di satu tempat ya, secara fisik, tapi mungkin di tempat lain kita punya copy paste yang ada di sana mungkin ya. Ya, karena waktu juga sudah membatasi kita teman-teman semuanya. Jadi Mars Project Podcast online kali ini menggunakan aplikasi Zoom. Dengan tema atau materi tantangan pendidikan untuk masuki dunia usaha pasca pandemik. Rasanya kita cukup akhiri untuk sesi kali ini. Nanti kita akan bajak lagi Kakak Jamal di podcast kita berikutnya. Kita gali lagi lebih dalam seperti apa teknologi, inovasi, dan lain sebagainya bisa kita eksplor lebih dalam lagi nantinya. Kakak Jamal, terima kasih banyak atas waktunya loh kali ini. Terima kasih, di hari Minggu dikala Kakak Jamal mungkin harus bercengkrama, berhappy dengan keluarga. Semoga di sana tidak online ya, untuk bersama keluarga tetap offline ya, tetap ada kunjungan pertemuan langsung. Salam sama keluarga Kakak Jamal ya. Ya, kita akhiri teman-teman semuanya, silakan dibagi informasi ini kepada teman-teman yang lain apabila memang membutuhkannya. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman mengikuti online podcast kali ini, dan kita akan jumpa di podcast Mars Project Share Knowledge berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat siang plus untuk Indonesia bagian tengah. Assalamualaikum. Selamat siang, kawan.